Oke, jadi kalau kita coba pikir ya, kalau Anda dengar kata Ramadan, apa sih yang pertama yang langsung muncul di kepala? Pasti soal puasa ya. Lapar, haus. Betul. Tapi sumber yang kita bedah kali ini nunjukin sisi yang, wah beda banget. Di dalam Al-Quran itu, kata Ramadan cuma disebut sekali. Cuma sekali ya. Iya. Dan uniknya lagi, penyebutannya itu nggak dilekatkan sama puasa loh, tapi justru sama turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Quran. Nah, itu dia. Jadi obrolan kita kali ini mau menggali lebih dalam apa sih esensi sejati Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Dan pergeseran fokus ini mengubah segalanya kan. Dari sekedar nahan lapar jadi merayakan turunnya petunjuk. Karena Al-Quran itulah yang ngasih kita identitas. Oh, maksudnya gimana tuh? Ya, kata Muslim, Islam, bahkan sifat-sifat Tuhan kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu semua datangnya dari sana. Jadi, ini semacam undangan untuk melihat Ramadan bukan sebagai beban, tapi momen yang seru, yang menggairahkan buat nyambung lagi ke sumber identitas kita. Nah, ngomongin soal nyambung lagi, ada satu cerita personal yang kuat banget di sumber kita. Narasumbernya ini, dia tuh bukan dari keluarga atau lingkungan yang agamis sama sekali. Oh, oke. Hidupnya, menurut pengakuannya sendiri ya, itu berantakan. Mulai dari rasa insecure sama penampilan, sampai mikir mau operasi plastik. Wow. Hubungan sama teman, sama pacar, gagal terus ambisi ngejar uang yang nggak ada habisnya. Puncaknya, dia sampai kena masalah kesehatan mental yang serius dan ya mencoba bunuh diri. Kisah seperti ini, ya ampun, benar-benar mengingatkan kita ya betapa petunjuk itu seringkali datang di titik tergelap. Iya kan? Dan perasaannya yang merasa Al-Quran itu asing atau cuma buat orang suci, itu umum banget. Banyak loh yang merasa minder mikir, saya kan nggak bisa bahasa Arab, saya bukan ahli agama, gimana mau paham? Betul sekali. Dan di titik terendahnya, itu dia ngerasa Al-Quran itu kayak dunia yang jauh banget. Nah, disinilah muncul istilah tadabur di sumber kita. Tapi kan perenungan mendalam itu kedengarannya berat ya, kayak butuh keahlian khusus. Nah, itu dia salah kaprahnya. Justru sumber ini menekankan sebaliknya. Tadabur itu bukan soal analisis teks yang, yang rumit. Ini lebih tentang membuka hati. Membuka hati. Iya, duduk tenang dan membiarkan ayat-ayat itu berbicara secara personal ke kita. Ini koneksi hati, bukan cuma koneksi otak. Siapapun bisa. Dan momen titik baliknya ini yang menurut saya luar biasa. Jadi, narasumber ini ikutin saran seseorang. Dia cuma duduk di tengah malam, coba menenangkan pikiran, terus buka aja Al-Quran secara acak. Nggak niat cari apa-apa. Hanya membuka diri ya? Betul. Dan ayat yang terbuka itu dari surat At-Tahabun, yang intinya bilang kalau semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Saat itu juga dia bilang rasanya seperti ditampar. Dia langsung mikir, matahari yang jutaan kali lebih besar dan penting dari gue aja tunduk sama Tuhan. Lah gue ini siapa? Ayat itu seolah menjawab langsung semua kegelisahan dia. Wow, itu momen yang luar biasa kuat ya. Dan ini sebetulnya bukan soal kebetulan. Sumber kita menggambarkannya dengan analogi yang bagus banget. Gimana tuh analoginya? Jawaban di dalam Al-Quran itu katanya seperti mobil merah di jalan tol. Mobil merah itu selalu ada, lalu lalang setiap saat. Tapi kita baru akan sadar dan melihatnya. Kalau kita memang lagi nyari mobil merah. Tepat. Begitu hati kita siap dan mulai mencari, Al-Quran ini akan datang sebagai guru. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, esensi Ramadan itu sebenarnya undangan untuk mulai mencari mobil merah itu dalam hidup kita ya. Puasa dan ibadah lainnya itu jadi cara kita membersihkan kaca mobil, mempertajam fokus, biar kita lebih peka lihat petunjuk. Betul sekali. Nggak perlu jadi ahli dulu untuk mulai. Yang penting ada niat tulus untuk mencari. Iya. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penutup yang menarik dari sumber kita untuk Anda renungkan. Ada kutipan dari sahabat Nabi, Abu Bakar. Beliau bilang, kalau tali sandalku hilang, aku akan mencarinya di dalam Al-Quran. Wah, itu kan bukan berarti kita cari sandal beneran di sana kan? Bukan. Hehe, tentu bukan makna harfiah. Pertanyaannya jadi untuk kita semua. Tali sandal apa yang lagi hilang dalam hidup Anda sekarang? Oke. Mungkin masalah kecil yang bikin gelisah, kebingungan soal karir,
atau pertanyaan besar tentang arah hidup yang belum ketemu jawabannya. Bagaimana kalau Ramadan kali ini jadi momen Anda untuk mulai mencari tali sandal itu di dalam Al-Quran?